Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radinka Hanira, kelas 6B, absen 24. Selamat menyaksikan video dari saya tentang pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area. Medan, Sumatera Utara, tanggal 13 Oktober 1945 sampai 1946. Terlibat Indonesia dan Britania Raya. Tokoh Ahmad Tahir, T.D. Kelly. Perang gerilya dan perang frontal. Sulitnya komunikasi dan adanya sensor terhadap berita-berita oleh tentara Jepang menyebabkan berita mengenai proklamasi baru sampai di Medan pada tanggal 27 Agustus 1945. Berita tersebut dibawa oleh Mr. Teuku Hasan yang diangkat menjadi Gubernur Sumatera oleh pemerintah. Ia ditugaskan untuk pertama-tama menegakkan kedaulatan Republik Indonesia di Sumatera dengan membentuk Komite Nasional Indonesia Wilayah Sumatera. Para pemuda dengan dipelopori oleh Ahmad Tahir, seorang bekas perwira tentara sukarela Jiugun, membentuk Barisan Pemuda Indonesia pada tanggal 13 September 1945. Tindakan pertama yang dilakukan oleh Barisan Pemuda Indonesia ialah mengambil alih gedung-gedung pemerintah pada tanggal 4 Oktober 1945 dan merebut senjata dari tangan Jepang. Pasukan sekutu Inggris Gurkha yang dibonceng oleh serdadu Belanda dan Nietzsche di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.D. Kelly mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945. Sebelumnya, Belanda sendiri telah mendaratkan suatu kelompok komando di bawah pimpinan Westerling. Para pemuda segera membentuk divisi Tentara Keamanan Rakyat di Medan. Pada tanggal 13 Oktober 1945 terjadi pertempuran pertama antara para pemuda dan pasukan Belanda yang merupakan awal perjuangan bersenjata yang dikenal sebagai Pertempuran Medan Area. Bentrokan antara rakyat dengan serdadu Nietzsche kemudian menjalar ke seluruh kota Medan karena seringnya terjadi insiden pada tanggal 18 Oktober 1945. Tentara sekutu di Medan mengeluarkan maklumat yang melarang rakyat membawa senjata dan semua senjata yang ada harus diserahkan kepada tentara sekutu. Tanggal 1 Desember 1945, sekutu memasang papan yang tertuliskan Fixed Boundaries Medan Area, batas resmi wilayah Medan, karena Indonesia tidak mematuhi ultimatum Inggris untuk menyerahkan senjata kepada sekutu. Pada tanggal 10 Desember 1945, tentara sekutu melancarkan gerakan militer secara besar-besaran dengan mengikut sertakan pesawat-pesawat tempurnya. Hampir seluruh daerah Medan dijadikan sasaran gerakan sekutu. Pertempuran sengit pecah di antara pemuda-pemuda pejuang melawan sekutu
yang memakan banyak korban dari kedua belah pihak. Selain di daerah Medan, di daerah-daerah lain di seluruh Sumatera terjadi pula pertempuran-pertempuran antara para pejuang setempat dengan Jepang, Sekutu, dan Belanda. Antara lain di Padang dan di Bukit Tinggi. Pertempuran terjadi terus-menerus sejak bulan November 1945. Di Aceh, Sekutu menggerakkan pasukan-pasukan Jepang untuk menghadapi para pejuang, sehingga pecah pertempuran yang dikenal sebagai peristiwa Kreuang Panjang atau Bihraun, bulan November 1945. Kemudian, Sekutu mengirim lagi pasukan Jepang dari Sumatera Timur menyerbu Aceh, sehingga terjadi pertempuran besar di sekitar Langsa atau Kuala Simpang. Pihak rakyat dan Angkatan Pemuda Indonesia langsung dipimpin oleh Residen Teuka Nyak Ariev. Pasukan Jepang dapat dipukul mundur. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.